Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik ya. Di pertemuan satu ini dalam mata kuliah aplikasi basis data dengan materi pembelajaran konsep basis data. Oke, sebelumnya perkenalkan saya dosen pengampu di mata kuliah ini. Jadi untuk satu semester ke depan saya akan bersama di mata kuliah aplikasi basis data. Ya. Oke, capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah aplikasi basis data ini, ya, pertama yaitu mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep-konsep basis data dan menerapkannya dalam pembelajaran. Jadi di pertemuan satu ini capaian mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep-konsep basis data dan menerapkannya dalam pembelajaran. Kemudian sub capaian pembelajaran mata kuliah basis data ini ada 4, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep basis data, mencakup istilah-istilah basis data, struktur basis data, dan memprediksi judul proyek akhir dan membentuk kelompok proyek. Kemudian yang terakhir, memasangkan atau menginstal aplikasi ExamPP. Oke, jadi seperti itu ya, dari capaian pembelajaran hingga sub capaian pembelajaran pada mata kuliah basis data yang harus mahasiswa atau Anda kuasai, gitu ya. Kemudian bahan kajian untuk di pertemuan satu ini adalah materinya konsep basis data. Oke, media pembelajaran nanti ada 4 media pembelajaran. Kita menggunakan learning management system yang disediakan oleh kampus, yaitu aplikasi MyBase. Nanti untuk absen dan tugasnya silakan bisa mengakses e-learning.bsi.ac.id, ya. Kemudian untuk video pembelajaran tambahan, Anda bisa mengakses channel YouTube Get and Post YT, itu milik saya pribadi. Kemudian untuk video conference itu bisa melalui Zoom ataupun Google Meeting. Dan nanti kita akan memulai perkuliahan dengan blended aja. Kemudian aplikasi Messenger-nya itu berupa WhatsApp group untuk diskusi mata kuliah terkait nanti kendala yang nanti dihadapi di dalam satu semester ini. Oke, sebelumnya definisi basis data, ya. Basis data atau database terdiri dari 2 kata, yaitu basis dan data, gitu ya. Bisa kita bayangkan bahwa basis data itu adalah sebuah lemari arsip. Arsip itu berarti penyimpanan file-file, ya, yang kita menyimpan file-file itu dalam sebuah lemari, gitu ya. Kemudian berwenang untuk mengelolanya. Atau bisa juga basis data itu adalah sebuah kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Ya. Tujuan khusus di sini seperti apa? Seperti kita untuk menyimpan data-data pasien, berarti itu adalah basis data atau lemari arsip data-data pasien. Kemudian prinsip utama dari basis data itu merupakan pengaturan data atau arsip. Nah, data itu diarsipkan biar teratur, ya, biar terorganisir. Sedangkan tujuan utamanya dari sebuah basis data itu kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip, gitu ya. Sedangkan sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data.
Oke, jadi basis data itu bisa dibayangkan sebuah lemari arsip, dan di dalam lemari arsip itu terdapat sebuah file yang kita simpan. Contoh kalau kita ke rumah sakit ataupun ke klinik, biasanya resepsionis itu akan memberikan atau pertanyaan, apakah Anda sudah pernah datang ke sini sebelumnya? Kalau sudah, nanti si resepsionis ataupun petugas kasir dalam sebuah klinik akan mencari data pasien Anda dalam sebuah lemari arsip. Atau saya bisa menggambarkan bahwa ilustrasi basis data, ibaratkan di sini ada lemari arsip pada sebuah ruangan. Misalkan ini lemari arsip dosen, ya. Di situ nanti ada data mata kuliah, ada data dosen, ada mahasiswa, ada nilai. Kalau di sini misalkan ada basis data nilai mahasiswa. Basis datanya dalam sebuah hard disk. Kemudian di dalam sebuah hard disk ini ada tabel mata kuliah, ya. Di dalam basis data nilai mahasiswa ini ada tabel mata kuliah, ada tabel dosen, ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai, gitu ya. Ini ilustrasi sederhananya lemari arsip, ya. Ini ilustrasi implementasi pada basis data di realnya. Gitu. Oke. Oke, ada hierarki database, ya. Jadi berawal dari karakter, kemudian menjadi field, ada record, kemudian menjadi tabel, dan terakhir bermuara di basis data atau database. Gitu ya. Oke, karakter itu merupakan bagian terkecil dari dalam sebuah database, ya, berupa karakter numerik, ya, angka sampai 0 sampai 9, ya. Kemudian huruf A sampai Z, A kapital ataupun A kecil, ya. Ataupun karakter-karakter seperti khusus, tanda bintang, kemudian dan, persen, gitu ya. Kemudian dari karakter itu dia ada membentuk field atau atribut. Nah, atribut ini adalah bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis, ya. Contoh seperti nama, ada NIM, ya. Atau bisa juga dalam database field ini bisa juga disebut sebagai kolom, gitu ya. Nanti selanjutnya ada hierarki database berikutnya, yaitu record, isi atau tuple atau value, ya. Misalkan fieldnya NIM berarti isinya 12, 13, 15, 72 misalkan. Nah, itu record. Kemudian tabel. Nah, ini tabel atau kita biasanya menyebutnya entitas ataupun entity. Merupakan suatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem basis data. Bisa berupa objek, ya, orang, tempat, ya. Misalkan kalau orang berarti ada dosen, ada mahasiswa, ada customer, ada supplier. Nah, itu bisa dijadikan entitas atau tabel, sebuah entitas. Oke, kemudian dari semua itu tersimpan pada sebuah basis data yang menampung data-data itu, menampung tabel-tabel itu. Jadi bagian terkecil dari basis data itu ada karakter, kemudian ada field, ada record, ada tabel. Terakhir bermuara di sebuah basis data atau database. Nah, database di sini berarti kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi, karena kita membahas database relasional, ya, yang menghasilkan sebuah informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan, gitu ya. Nah, ini saya contohkan. Ini nama database-nya apa?
mahasiswa underscore BSI ya. Kemudian nama tabelnya ada mahasiswa. Kemudian ada berapa field di sini? Ada 3. Ya, ada 3, NIM, nama, kemudian alamat. Kemudian ada berapa record atau isi? Ada 3, record ke-1, record ke-2, dan terakhir dari record ke-3. Kemudian di dalam record itu ada sebuah karakter huruf, berarti NIM, karakter nama. Nah, terdiri dari huruf R, I, F, K, Y. Kalau NIM terdiri dari angka 1, 2, 1, 4. Nah, ini membentuk dari sebuah karakter. Kemudian hierarkinya itu ke field, dari field, kemudian ke record, dari record ke tabel, dari tabel ke bermuara di basis data. Nah, oke. Teman-teman sudah menyediakan laptopnya ya untuk bisa instalasi XAMPP. Silakan untuk instalasi XAMPP bisa mengakses laman ini ya, laman tempat download untuk XAMPP-nya. Oke, XAMPP itu apa sih? Tools bundle, artinya dia kumpulan dari aplikasi-aplikasi. Di dalamnya ada server, ada basis data, ya, ada apa aja, ada MySQL, ada MariaDB, ada PHP, ya, dan lain sebagainya. Oke, definisi dari X ini adalah cross platform, ya, artinya dia lintas platform, artinya nanti ini dia bersifat open source. Tools yang bersifat open source artinya tools yang bisa digunakan tanpa Anda mengeluarkan biaya, jadi bebas untuk digunakan. Kemudian saya kasih catatan bahwa versi SAM yang harus digunakan itu minimal di versi 5, ya, 5 ke atas boleh Anda gunakan. Dan telah mendukung MySQLi, kemudian satunya MariaDB. Sekarang mungkin sudah versi 7 ya. Nah, yang sudah digunakan adalah versi 7. Banyak digunakan oleh developer, para programmer, itu udah versi 7. Oke, untuk memudahkan pembelajaran setelah instalasi, silakan dimasukkan ke dalam desktop ya. Jadi kalau sudah terinstall, diinstalnya di lokasinya di C, pilih XAMPP, nanti pilih XAMPP Control Panel. Nah, control panelnya, contoh dari control panelnya ini. Anda bisa periksa XAMPP Control Panel dengan menjalankannya, pastikan tab MySQL Apache dalam kondisi running. Seperti itu ya. Nah, ini Apache untuk servernya, MySQL untuk basis datanya. Oke, Anda bisa mengklik men-start dua-duanya. Ya. Oke, untuk memastikan bahwa web browser ini sudah berjalan, Anda silakan buka web browser lalu ketikkan alamat ini. Baik, pada mata kuliah aplikasi basis data ini, kita akan menggunakan sebuah software yaitu dengan nama XAMPP. Di dalamnya ada aplikasi basis data, salah satunya yaitu MySQL. Kemudian kumpulan dari beberapa aplikasi yang lainnya termasuk server Apache. Sifat dari XAMPP ini adalah open source, artinya bisa digunakan oleh siapa saja. Kemudian XAMPP bisa diinstal di multi-platform, bisa diinstal pada berbagai sistem operasi.
Oke, nanti saya akan pandu bagaimana caranya untuk mendownload kemudian sampai tahap instalasi XMPP pada komputer. Silahkan kunjungi situs yang ada dalam slide saya ini. Itu situs apacefriends.org. Ya, silakan. Saya akan coba kunjungi situs ini. Oke, di sini Anda pilih area download. Ada 3 area download. Ya, pertama area download untuk pengguna Windows, ada area download untuk pengguna Linux, ada area download untuk pengguna Apple ataupun sistem operasi Macintosh. Mayoritas biasanya menggunakan XAMPP for Windows, mungkin termasuk Anda sekalian dan juga saya. Oke, silakan di-download di versi terakhirnya. Boleh gunakan versi yang 7.4.29. Ya. Kalau sudah di-download, nah, lalu Anda install saja. Diklik, kemudian pilih yes. Oke, kemudian pilih OK. Ya. Kemudian pilih next. Kemudian next kembali. Nah, nanti di sini ada tempat penyimpanan instalasi XAMPP. Anda boleh install di C, ya, di local disk C, atau Anda boleh install di local disk selain C, seperti D, dan kalau memang hard disk Anda di partisi, ya. Saya merekomendasikan untuk installnya itu adalah di local disk C. Nanti dia akan otomatis membuat folder dengan nama XAMPP, ya. Klik next sampai beres instalasinya, gitu ya. Silahkan sampai beres instalasinya. Oke. Untuk memunculkan XAMPP control panel seperti ini yang saya tunjukkan, ya, saya klik 2 kali muncul XAMPP control panel seperti ini, ya. Caranya yaitu Anda cek tempat di mana XAMPP Anda di install. Silakan. Kemudian pilih C, ya, karena misalnya di C. Oke, buka XAMPP-nya, kemudian scroll ke bawah. Ada, ya, ada XAMPP control panel. XAMPP control panel, kemudian klik kanan, send to desktop, untuk memudahkan kita mengakses XAMPP, mengaktifkan XAMPP melalui XAMPP control panel. Ya. Oke, XAMPP control panel sudah kita kirim ke desktop. Nah, ini, ya. Kalau sudah ada seperti ini, silahkan diklik 2 kali. Kemudian muncul control panel XAMPP, ya. Nah, mana yang akan diaktifkan? Yang diaktifkan adalah yang MySQL, karena kan kita belajar MySQL ataupun basis data. Klik start. Nah, oke. Kalau sudah klik start, ini artinya XAMPP untuk MySQL sudah berhasil running. Artinya sudah terinstall dalam laptop Anda, kemudian sudah berhasil running, ya.
Jadi silahkan bisa dipraktikkan dan dicoba ya. Nanti kalaupun ada kesalahan ataupun error, boleh Anda bertanya di grup WhatsApp ya. Karena mungkin nanti versinya berbeda ataupun tidak support kepada laptop yang Anda gunakan atau tidak kompatibel ya. Oke, terakhir untuk tugas di pertemuan satu ini, silahkan Anda buat sebuah kelompok ya, berjumlah 4 sampai 5 orang ya. Kemudian tentukan tema proyeknya dan judul proyek kelompok, misalkan boleh pendaftaran, sistem informasi pendaftaran, kemudian reservasi. Kalau temanya keuangan, misalkan Anda bisa sistem informasi penggajian ya. Kemudian install paket program XMPP. Oke, kemudian tugasnya ini silakan Anda upload di MyBase ya. Silakan yang belum absen, kemudian upload tugasnya di MyBase pertemuan 1. Oke. Dari penjelasan pertemuan 1 ini saya akhiri. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih. Untuk mata kuliah pertemuan 1 aplikasi besar ini saya sudah akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.